Ya teman-teman, cerita roda 2 balik lagi nih sama gue Ical. Udah lewat 2 minggu ya nggak bikin konten. Ya karena cuaca nih, gue masih belum bisa riding di cuaca hujan sambil recording karena alat record gue terbatas. Cuman satu-satunya, jadi kalau kehujanan rusak ya nggak bisa ngonten lagi. Dan juga kondisi motor agak kurang fit akhir-akhir ini, jadi nggak bisa pergi jauh-jauh dulu, takut kenapa-napa. Jadi kelistrikannya tuh masih bermasalah kayaknya di bending starter deh. Jadi harus diganti bending starternya, udah kendor gitu. Waduh, ini ngapain ya? Macet. Nah, terus di weekend tuh hujan mulu, jadi nggak bisa bikin konten jadinya. Berhubung pulang kantor nggak ada yang di Uber, buru-buru, jadi gue putusin bikin konten pas pulang kerja aja deh. Jadi sambilan jalan pulang, sambilan ngobrol-ngobrol di cerita roda 2. Kontennya nggak panjang-panjang deh, singkat-singkat aja, ngobrol-ngobrol sedikit berbagi tips untuk berkendara roda 2. Mungkin kali ini gue pengen bahas tentang macet di Jakarta. Jadi ya kalian tahu sendiri, akhir-akhir ini kondisi sudah hampir normal dan jalanan sudah kembali macet seperti biasa. Jadi mungkin beberapa dari kalian yang berkendara roda 2 mengalami sendiri kemacetan di Jakarta dan sekitarnya. Mungkin sedikit tips dari gue ini bisa berguna buat teman-teman semua. Kayak apa tipsnya? Ikutin terus di cerita roda 2. Kita intro dulu. Ciao. Oke teman-teman, lanjut lagi. Sebagaimana tadi kalian lihat di intro, walaupun dicepetin speednya, beberapa titik kemacetan gue lewatin. Mungkin kalian udah banyak yang jengah, udah banyak yang kesel mungkin sama macet di Jakarta dan sekitarnya. Ya karena memang itulah lalu lintas di
Jakarta dan sekitarnya. Sedikit berbagi tips untuk teman-teman semua. Gue pribadi nih punya cara buat nembus kemacetan. Tentu ya nggak 100% bisa menghindari macet, paling nggak ngurangin durasinya di jalan kalian kena macet. Ya syukur-syukur bisa 100% menghindari kalian dari macet. Jadi gue membiasakan diri tuh sebelum gue berangkat, sebelum gue jalan, gue coba untuk tracking jalur yang biasa gue lewatin itu pakai digital maps kayak Google Maps atau Waze untuk ngelihat titik-titik mana aja sih yang ada kemacetan dan jalur alternatif yang bakal gue pakai untuk lewatin si macet ini. Otomatis ketika gue tahu jalur macet yang mana aja, gue udah langsung bisa ngelis opsi jalan tembusan atau jalan potong buat menghindari macet-macet itu. Nah, dari mana sih gue bisa dapat pilihan jalan tembusan dari jalur yang biasa gue tempuh? Oke. Ini cara yang gue pakai ya. Mungkin kalau teman-teman ada cara yang lebih ampuh lagi, cara yang lebih keren lagi, mungkin boleh share di kolom komentar dan juga kasih masukan lainnya mungkin. Jadi kalau gue tuh biasanya gini, Google tuh di Google Maps itu dia punya fitur yang namanya Street View. Street View-nya itu bisa nunjukin jalanan yang bakal kita lalui. Itu kayak gimana sih visualnya? Jadi kayak gimana sih bentukan jalannya? Apakah muat lewat motor atau lewat mobil mungkin? Kalau kalian pada bawa mobil, itu gue coba telusurin jalan-jalan sekitar jalur utama yang gue biasa lewatin atau yang akan gue tempuh. Misalnya gue udah punya tujuan nih dari Kemang mau ke Tanjung Priuk misalkan. Nah, jalan yang gue lewatin misalnya rute yang direkomendasiin sama Google, misalnya lewat jalur Jalan Panjang, contohnya Jalan Panjang. Di situ ada beberapa titik kemacetan. Nah, tentunya di samping Jalan Panjang itu pasti banyak jalan-jalan kecil alternatif yang bisa motong terus balik lagi ke jalan utama si Jalan Panjang itu sendiri. Nah, gue pribadi gue cobain buat nelusurin ketika waktu luang nih atau jauh sebelum gue mau mulai perjalanan, gue coba nelusurin jalur-jalur kecil itu lewat Google Street View. Bisa dilaluin nggak sama motor, bisa dilewatin nggak sama motor. Dan biasanya otomatis ketika Street View itu bisa diakses atau kalian bisa buka, itu udah otomatis bisa dilewatin kendaraan, karena si kendaraan yang ngerekam si Street View itu pasti lewat situ. Dan lewatnya tuh dia menggunakan kendaraan entah roda 2 atau roda 4 gitu. Nah, ketika gue udah nemu ini opsi-opsi jalanan yang bakal gue lewatin, langsung gue list dan gue langsung bandingin dari semua opsi itu mana yang nggak ada macetnya juga. Jadi kita breakdown lagi sampai kita dapat jalur yang nggak ada macetnya. Gue pribadi kadang dapat jalur yang lebih memutar jatuhnya ketika menghindari macet. Tapi durasinya untuk melalui jalur tersebut lebih cepat karena kita nggak kehambat macet. Dan gue pribadi lebih baik milih muter tapi nggak macet dibanding lewat jalan yang lebih cepat, harusnya lebih cepat tapi kejebak macet. Karena tipikal macet di Jakarta dan sekitarnya itu tipikal hampir motor aja hampir nggak bisa gerak di jam-jam sibuk. Nah, terus yang kedua atau mungkin yang terakhir nih,
teman-teman bisa berangkat di jam-jam tertentu. Jadi kayak gue pernah bahas mungkin di video sebelumnya, tipikal orang-orang berkendara itu di hari kerja ya, yang gue rasain tuh berbeda di setiap di jam-jam rush hour. Jadi kayak di awal-awal jam rush hour itu orang kenceng semua, terus di lebih siang dikit dari rush hour orang udah mulai agak melambat, orang udah mulai ada yang santai. Nah, tinggal kalian pilih. Kalau kalian pengen cepet sampai ya tentunya kalian harus lebih cepet berangkatnya di sebelum jam rush hour. Jadi kalian bisa lengang jalannya, nggak sepadat di jam-jam rush hour. Begitupun ketika arah pulang. Jadi kebanyakan orang udah nggak mau mikir, nggak mau capek jalan macet. Ya udahlah, gue tungguin selesai jam macet aja deh. Cuma ya balik lagi, kadang gue pernah ngalamin jam 10 aja jalan-jalan utama tuh masih macet. Apalagi kadang di Jumat malam, jam-jam pulang kerja itu kan jam 10 malam aja masih macet. Jadi ya mau nggak mau harus banyak pilihan, harus banyak opsi untuk ngelewatin si macet ini. Nah, itu aja mungkin teman-teman, sedikit tips lagi dari gue. Mungkin sedikit banyak bisa jadi bahan masukan buat kalian, atau istilahnya bisa jadi tambahan info. Gue sangat bersyukur sekali kalau bisa jadi tambahan info untuk kalian, karena gue senang berbagi ilmu itu. Ketika dibagi akan terus berkembang, bukan berkembang, tidak akan pudar. Nah, balik lagi, semua tergantung kalian pilihannya mau yang mana, dan juga kalian mau pakai cara yang mana. Nah, dari semua yang gue bagikan, mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya. Lebih kurangnya gue mohon maaf apabila ada kesalahan dari penyampaian gue. Mudah-mudahan semuanya jadi manfaat untuk teman-teman semua. Gue Ical, cerita roda 2 kali ini gue akhiri dulu sampai di sini. Sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya, di konten cerita roda 2 berikutnya. Oh iya, satu lagi, jangan lupa dengerin podcastnya juga, cerita roda 2, di Spotify, dan kalau nggak salah di platform lain apa ya, kayaknya sih baru di Spotify deh. Jangan lupa kalian ikutin juga podcast cerita roda 2 di Spotify yang dipandu oleh temen gue Kesha. Dan oh ya, dua minggu terakhir tuh sempet vakum juga nih cerita roda 2 podcastnya, karena masing-masing kita ternyata sibuk semua, dan ya bisa ditebak kita udah pada kecapean kalau sampai rumah tuh. Jadi kesempatan untuk nge-recordnya tuh kepake untuk istirahat. Ya lebih baik kita vakum dulu, jangan terlalu maksain, karena ya tahu sendirilah kesehatan itu mahal. Jadi saingi dulu lah diri kita, baru nanti kita bisa berkarya lagi ketika badan kita udah sehat, udah bugar. Oke deh teman-teman, segitu aja dari gua di cerita roda 2 kali ini. Gue Ical pamit dulu, sampai ketemu lagi di cerita roda 2 berikutnya. Ciao.